Alright. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semuanya, kembali lagi ke channel Marco Renaldi bersama saya sendiri pastinya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin. Ya, jadi hari ini kalian udah tahu lah ya. Di video ini udah tertera di judul mungkin ya. Jadi aku mau ngebahas tentang helm. Waduh, ini nggak lupa dikancingin lagi. Ngebahas tentang helm. Ya elah, lupa. Bentar ya. Bentar. Biar safety kita pasang dulu. Ini double daring ya, jadi agak susah. Mana pakai sarung tangan lagi. Udah gitu aja. Oke, kita mulai lagi. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang helm. Helm apa? Helm KYT Falcon 2 FR. Jadi ini yang sekarang aku pakai, KYT Falcon 2 FR. Ini keluaran terbarunya dari versi KYT Falcon. Jadi aku mau ngebahas gimana sih rasanya pakai KYT Falcon FR setelah ini udah berapa bulan ya. Mungkin udah hampir 3 bulan aku pakai. Cuman dalam jangka waktu 3 bulan itu kan aku nggak pakai setiap hari, yang maksudnya nggak pakai daily. Jadi aku pakai buat ya kadang Sabtu Minggu atau lagi pulang atau lagi touring ya. Jadi KYT Falcon FR2 kalian udah tahu lah ya spesifikasinya gimana, kelebihan dan kekurangan, fitur-fiturnya gimana. Ini aku mau review tentang rasanya aja sih, feelnya setelah beberapa kali pemakaian. Untuk di bagian look pertama, untuk di bagian look ini ya bagus-bagus aja sih, bagus-bagus aja. Racingnya dapet. Ini aku pilih yang warna hitam doff, hitam polos, karena biar kalau misalkan lecet nggak terlalu sakit dengan motifnya, jadi bisa aku repaint sendiri. Dari segi look ya oke aja sih. Ini lebih cenderung ngebulat tapi agak ngelonjong ya. Ngebulat agak ngelonjong, maksudnya nggak kayak yang di atasnya kayak titik course gitu kan, agak kecil dan lonjong gitu ya, lonjong ke depan ke belakang itu kalau ini agak membulat gitu untuk shellnya, look. Terus juga sudut pandang untuk pemakai. Jadi apa ya namanya, aku lupa. Visornya ini visor bening ya, visor clear. Ini udah flat visor juga. Untuk sudut pandang kalau misalkan pakai visor clearnya ini enak-enak aja sih, enggak kayak misalkan ada beberapa helm yang pakai visor clear itu kalau pas dipakai visornya, pas ditutup itu kayak beda aja dengan apa yang kita lihat kalau nggak pakai visor. Jadi kayak ngelihat biasa nih nggak pakai visor, terus pas visornya ditutup kayak agak tiba-tiba kayak agak menjauh atau tiba-tiba agak mendekat gitu, enggak sih. Ini sama, enak aja. Terus juga untuk busa-busanya, segi kenyamanan pemakai. Jadi ini untuk di kepalaku ya nyaman-nyaman aja ya, karena kepalaku lumayan agak bulat, nggak peang banget ya, maksudnya agak bulat lah ya. Terus ini rasanya itu kayak ngekep banget sih enggak, jadi kayak ngekep pas aja gitu. Terus untuk di bagian pipinya, busa-busa pipinya ini lumayan neken, jadi pipi kalian itu pasti di press sama si helmnya. Kalau misalkan untuk orang yang mungkin mukanya bentuk rahangnya agak tirus gitu ya,
agak tirus, mungkin nggak terlalu berasa banget. Cuman kalau misalkan untuk orang-orang yang mungkin pipinya agak cabi atau pipinya atau rahangnya, bentuk rahangnya mengotak, itu mungkin kerasa jadi agak neken gitu pipinya, di busa pipinya. Terus juga untuk bagian ventilasi udaranya, ini kalau misalkan dibuka semua adem-adem aja sih, dingin. Kalau misalkan dipakai touring juga enak, jadi waktu itu jadi aku kan sering pakai ini waktu misalkan pulang dari Tanjung Inum ke Prabu Mulih tuh. Jadi adem-adem aja sih, untuk ventilasinya lumayan bekerja gitu, fungsinya dapat, enak. Terus juga double visornya itu ya kelebihannya ini udah double visor, cuman kekurangannya double visornya untuk kaca hitamnya itu ya, itu kurang apa ya, kurang panjang atau kurang gede. Karena jadi waktu misalkan gini nih, aku pakai double visor, jadi di bawah sini dia tuh nggak nutup dengan sempurna gitu, jadi kayak terlalu pendek gitu, kurang ke bawah gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai, kayak ada space di bagian bawah sini tuh masih lumayan kelihatan gitu, masih. Jadi kalau misalkan kita pakai double visornya nggak ketutup semua gitu. Kalau misalkan orang yang nggak biasa mungkin agak rada-rada pusing, mungkin untuk double visornya agak dipanjangin sedikit ke bawah gitu untuk menutup bagian sini. Soalnya kalau makainya tuh agak gimana ya, rasanya risih aja gitu, ada space yang nggak ketutup. Jadi satu terang, yang agak ke atas sedikit gelap. Untuk bagian apalagi ya kita bahas, oh ya, ini kan udah intercom ready ya, jadi di bagian sebelah telinganya ini ada slot untuk pasang speaker intercom. Cuman ini aku pakai intercom yang mau itu BTS 3 yang udah aku pakai, atau Max 2 M2 yang sekarang aku pakai nih. Untuk bagian speakernya itu, lubang speakernya tuh agak kecil, bukan agak kecil sih, emang kecil aja gitu, nggak muat. Jadi kalau misalkan mau dimasukin lagi, ya setidaknya kalian harus coak sedikit gitu kalau mau emang full. Tapi kalau misalkan yang penting nyangkut, aman deh, udah sih, nggak apa-apa. Soalnya ini juga nyaman-nyaman aja sih. Ini nggak aku masukin banget soalnya nggak muat ya gitu ya, tapi overall masih nyaman sih, nggak terlalu mengganggu di telinga. Terus juga untuk segi kekedapan, menarik. Dibanding rivalnya yang NHK GP Prime, iya ya, GP Prime, rivalnya kalau nggak salah yang NHK GP Prime ini nggak terlalu kedap dibanding NHK. Nggak tahu ini sebuah kelebihan atau kekurangan ya. Jadi kalau kalian pakai ngebut nih, ini ngebut nih, nggak ngebut banget sih, nah agak ngebut, itu suara anginnya tuh masih kedengeran lumayan gitu, berisiknya nggak terlalu kedap. Tapi menurutku nggak apa-apa sih, biasa aja sih, nggak terlalu mengganggu sih. Tapi kalau misalkan kalian mau yang kedap, ya ini nggak terlalu kedap, masih kedengeran suara-suara udara gitu. Jadi gitu aja sih kira-kira opiniku tentang KYT Falcon FR2. Di KYT Falcon FR2 ini kalau misalkan kalian mau pakai tear off, ini juga udah apa, TOP nya udah ada ya.
Ini push pin ya, apa namanya, push pin atau tear of push gitu. Kalau udah ada, jadi kalian tinggal beli filmnya aja. Aku kemarin pernah pakai pernah pakai tear off yang warna silver, tapi hilang. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang mau beli KYT Falcon FR2, ini aku dapat harganya 750-an, itu sama ongkir. Jadi aku beli online untuk varian yang black solid Dove ini ya, black Dove warnanya. Ini sekitar 700 ribuan. Dengan fitur-fitur yang ada, lumayan membantu sih untuk kalian yang apalagi yang suka touring gitu ya. Kalau kalian suka touring, ini juga bobotnya nggak terlalu berat-berat banget ya, plus minus 1,5 kilo plus minus, jadi nggak terlalu kerasa banget pegel atau gimana, nggak. Untuk kalian yang suka touring, ini lumayan recommended gitu, dengan fitur-fitur yang ada, red visor, double visor, terus juga intercom ready. Oh ya, ini juga udah double D-ring. Cuman kalau misalkan untuk daily kayaknya agak kurang ya menurutku, double D-ring untuk daily. Jadi kalau untuk touring-touring ini ya oke-oke aja sih. Atau buat San Morian gitu oke-oke aja. Kalau mungkin kalian harus beli 2 helm. Jadi kalau untuk daily beli yang half face, kalau untuk yang ya San Morian atau touring itu beli yang full face gitu, biar enak. Oh ya, terus ini juga aku lagi pakai balaclava. Kenapa? Karena aku mau melindungi busa. Melindungi busa, pokoknya ngebuat biar awet aja sih. Kadang kan rambut basah terus bau nantinya, takutnya gitu. Jadi kesimpulannya itu aja sih ya. Untuk kalian yang mau pakai KYT Falcon FR2 untuk yang touring-touring ya, ini enak-enak aja sih. Recommended sih menurutku. Dengan harga yang di bawah 1 juta, ya sekitar 700 ribuan, ini udah dapat banyak fitur-fitur menarik. Apalagi buat kalian yang touring pakai intercom ya, ini berguna banget. Jadi nggak usah sayang-sayang buat coak sendiri gitu, ngerusakin gitu, nggak usah. Jadi obrolan kita segitu aja dulu ya kayaknya. Gitu aja dulu. Nanti kalau misalkan ada masukan atau saran, kalian boleh komen di bawah. Dan juga buat kalian yang baru menonton ini atau kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Dan juga jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian biar pada tahu, wah Marco Renaldi men. Iya. Jadi segitu aja vlog hari ini. Terima kasih udah dengerin ceritaku. Terima kasih udah denger opiniku. Jadi buat kalian yang mau touring, sekali lagi, helm KYT ini lumayan recommended untuk di bawah range 1 juta. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. See you next video. Bye bye.